Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing maupun juga saudara kita yang ada di tempat ini dalam ibadah online. Ya, puji nama Tuhan kita bisa merayakan Paskah pada hari ini walaupun dengan suasana yang berbeda. Tidak mengurangi sukacita kita walaupun mungkinnya kita masing-masing hari ini ada di rumah menyaksikan siaran online ini dalam ibadah Paskah, dan tentunya kita akan semakin bersukacita dan tetap bersyukur dengan suasana seperti ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung membuka Alkitab untuk kita memahami, merenungkan tentang Paskah pada tahun ini. Sama-sama baik yang di rumah dimanapun juga berada, kita akan membuka Alkitab dalam Markus pasal 16. Injil Markus 16 ayat 1 dan 2, kemudian kita lompat di bagian 8b ya untuk menyingkat waktu. Injil Markus pasal ke-16 ayat 1 dan 2, kemudian kita lompat ke ayat 8c. Seiring itu kita baca bersama-sama walaupun yang ada di rumah dengan suara yang nyaring, sebab firman Tuhan berkata, iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus, dan logos ini biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Markus 16 ayat 1, 2 dan 8b, kita mulai. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah terbit matahari, pergilah mereka ke kubur. Lompat ke ayat 8b mulai dengan kata dengan singkat. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Luar biasa. Sangat indah pesan Paskah pada tahun ini. Oleh karena itu saya memberi judul perenungan kita di Paskah tahun ini yaitu pengharapan Paskah. Pengharapan Paskah. Jemaat yang dikasih Tuhan, Paskah perjanjian lama yang sudah kita tahu, kita baca berulang-ulang, itu tanda darah. Tanda darah yang disuruh oleh Musa untuk ditaruh di dua tiang, ya, rumah-rumah orang Israel dan juga di ambang pintu. Nah, ini kita bisa lihat di Keluaran pasal 12. Kenapa? Supaya anak sulung mereka itu dilalukan dari tulah ke-10 yang akan melanda Mesir. Nah, sehingga ketika tulah itu lewat di Mesir, anak-anak sulung orang Israel mereka bebas, mereka dilalukan. Nah, oleh karena itu Paskah atau bahasa Ibrani bilang Pesach artinya dilalukan. Memang ada terjemahan lain mengatakan melewati, tetapi lebih tepat dikatakan dilalukan. Nah, ini sangat luar biasa. Dan di dalam perjanjian baru, Paskah berbicara pengorbanan dari Tuhan Yesus untuk membebaskan manusia dari dosa. Dia mati di salib, dan hari ini kita peringati hari ketiga dia bangkit. Luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, tahun 2020 Paskah yang berbeda. Karena hari ini bahkan di seluruh dunia, ya, dengan social distancing, kita beribadah dari rumah masing-masing dalam satu siaran seperti ini online. Dan ini tentunya akan membuat satu arti tersendiri. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini kita punya pengharapan juga dalam Paskah seperti ini. Apa yang menjadi pengharapan kita? Sebab Paskah itu ya diartikan kemenangan, ya seperti itu. Kalau berbicara tentang kemenangan yang kita rayakan, berarti bukan pengharapan lagi. Memang kita tahu Bapak Ibu Saudara, tetapi tahun ini kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan pertolongan Tuhan Yesus atas sesuatu yang terjadi bagi bangsa kita, bahkan juga bagi dunia. Bukan hanya berbicara dengan wabah, tetapi dampak yang terjadi dari wabah ini sudah banyak. Dia melebar kiri kanan yang berdampak kepada krisis ekonomi global. Dan ini banyak pakar mengatakan lebih hebat daripada krisis tahun 98 atas Indonesia. Sebab ini global. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kenyataan ini sementara kita hadapi.
Dan oleh karena itu di tahun ini kiranya kita mempunyai satu pengharapan. Berbicara tentang pengharapan, beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana menantikan sesuatu yang akan terjadi dengan sebuah kepastian. Dan tentunya berbicara pengharapan ini, pengharapan kepada janji Tuhan, pengharapan kepada penyertaan Tuhan, sebab Dia berkata, "Aku Allah Immanuel." Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan oleh karena itu, ketika pengharapan kita ada pada sesuatu yang kita harapkan, ini berproses. Jadi berbicara pengharapan, hari ini kita berharap, kita berdoa, bukan sekonyong-konyong atau sekejap mata, besok hari langsung terjadi. Pengharapan ini berproses. Dan oleh karena itu, ketika pengharapan ini berproses, di sini dibutuhkan iman. Di dalam iman itu ada satu namanya daerah, satu rentang atau satu wilayah yang namanya wilayah iman. Dan oleh karena itu, karena kita berada di wilayah iman dan dibutuhkan tindakan. Di dalam tindakan ini tentunya akan berbeda-beda masing-masing orang. Tetapi dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tadi berkata berharap atau pengharapan dalam Yesus Kristus, itu sesuatu yang pasti dan itu harus berproses dalam kehidupan kita. Karena berbicara tindakan, dan tentunya kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak mungkin kita hanya percaya beriman dengan persetujuan pikiran. Tidak mungkin kita percaya hanya cuma oh iya seperti itu, tanpa satu tindakan, tanpa satu hubungan dengan pribadi Kristus yang seperti apa yang kita harus alami, kita harus rasakan, kita harus jalani. Itu namanya berproses dalam tindakan iman yang juga kita menjalaninya. Dan oleh karena itu ada dua hal yang saya ingin sampaikan berbicara pengharapan Paskah di tahun ini. Dan ini akan menjadi perenungan kita dan juga akan menjadi satu langkah iman apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini. Yang pertama, mari sama-sama kita melihat di ayat yang kita baca di pasal yang ke-16 tadi, ayat 1 dan 2. Ya, ini ya bisa dilihat dengan baik. Saya baca, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dengan baik. Dikatakan di situ, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dengan baik, poin yang pertama, pengharapan Paskah adalah kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk bertahan. Kita butuh satu kekuatan untuk bertahan. Dan memang sepertinya tidak ada korelasi dengan ayat yang kita baca tadi, tapi dengan baik. Ketika Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan untuk meminyaki Yesus, mereka menjalani hal itu merupakan satu kebiasaan, satu cara yang alamiah, yang natural, seperti biasanya begitu, ya, untuk merempah-rempahi dan meminyaki Yesus. Tidak ada satu pemikiran yang lain. Tidak ada gambaran bahwa pagi itu mereka akan menyaksikan berita Paskah yang pada hari ini menjadi landasan iman Kristen, ya, akan kebangkitan orang mati, dan orang mati itu tidak akan mati lagi. Mereka tidak berpikir atau sampai kepada satu pemahaman seperti itu, walaupun mereka sudah pernah dengar bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Proses yang mereka jalani atau aktivitas yang mereka jalani adalah aktivitas seperti biasa, seperti sedia kala. Mereka hanya bertahan dan menjalani bahwa memang situasi seperti itu. Dan ini sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara, sangat berbeda dengan hari ini. Bagaimana kita sudah mengenal, kita sudah mengetahui berita Paskah itu, dan sehingga oleh karena pemahaman kita yang seperti itu, Paskah setiap tahun bisa diperingati secara meriah. Dan inilah tahun ini kita merayakan dengan cara yang berbeda. Apakah salah kita merayakan Paskah secara meriah dalam pengertian dalam satu sukacita? Tidak salah. Ya. Tuhan izinkan kalau hari ini kita merayakan Paskah seperti ini merupakan satu perenungan bagi saya dan saudara. Sebab kedatangan Kristus yang kedua kali dengan nubuat yang sudah disampaikan oleh Tuhan sebelumnya itu sementara digenapi. Kalau hari-hari ini kita dengar ya gempa bumi ya kemarin kapan itu di anak Krakatau di
Sunda dia mulai bergeliat lagi sehingga ada goncangan. Beberapa minggu lalu juga ada goncangan gempa, walaupun dia kecil. Di tengah wabah yang melanda seperti ini ya sudah beberapa kali. Dan hari ini yang sungguh dahsyat karena dia mengglobal. Dan ini sesuatu yang sudah diingatkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu berbicara pengharapan kita, pengharapan seperti apa? Pengharapan seperti apa yang harus kita miliki pada hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan? Dengan baik, bahwa pengharapan yang harus kita miliki adalah kekuatan untuk bertahan. Ini memang kurang enak didengar, tetapi saya harus sampaikan bahwa pengharapan yang harus kita miliki pada hari ini adalah kekuatan untuk bertahan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Coba kita bandingkan. Sebelumnya kita terbiasa dengan pola kekristenan yang manja. Ketika ada katakan orang sakit, kita langsung doakan, tengking dalam nama Tuhan Yesus sampai disembuhkan. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Ketika ada sesuatu bahkan sampai krisis hari ini, ditengking dalam nama Tuhan Yesus, krisis berlalu. Dengan kata lain bahwa kita terbiasa bahwa ketika mengalami satu persoalan, ketika mengalami satu pergumulan, semuanya langsung kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sehingga seringkali bukan Tuhan Yesusnya yang ditonjolkan, tapi pribadi, entah itu seorang hamba Tuhan, entah itu pribadi orang-orang percaya yang punya karunia untuk melakukan mujizat. Dan ini seringkali terbawa dalam kebiasaan kekristenan kita, bahwa hal seperti itu ketika kita harus mengatasi persoalan yang terjadi. Tetapi hari ini dengan baik, Tuhan mengizinkan kita ada dalam wabah seperti ini, dalam situasi seperti ini, supaya kita punya pengharapan yang pasti dengan satu cara yang lain. Dan ini saya percaya Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Supaya kenapa kita mempunyai satu perenungan bahwa kekristenan kita jangan Kristen yang instan. Kekristenan kita jangan Kristen yang rapuh, jangan kekristenan yang manja. Sebab selalu berpatokan kepada ayat-ayat firman Tuhan, ya walaupun itu tidak salah, tapi seringkali keluar dari konteks dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat firman Tuhan tadi. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dengan situasi yang dihadapi oleh bangsa kita, bahkan oleh dunia. Saya harus jujur bilang, kita sementara masuk dalam satu krisis besar. Saya setiap hari mengupdate berita-berita tentang dampak daripada COVID-19 terhadap perekonomian dunia dan Indonesia. Nah, sehingga ada satu wilayah di Yogyakarta, mereka oleh pemerintah daerah itu menganjurkan seluruh masyarakat untuk swasembada pangan, tanam ubi kayu, tanam macam-macam, ya pisang dan seterusnya yang jangka pendek dari 3 sampai 4 bulan bisa dipanen. Kenapa? Karena ketika harga-harga pangan naik, ya tentunya posisi tawar itu akan semakin tinggi, harga mahal sementara barang kurang, dan itu akan sangat berdampak kepada kestabilan ekonomi, bahkan juga kestabilan masyarakat. Bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan oleh karena itu dalam situasi seperti ini kita harus merenung menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang mempunyai satu pengharapan tentunya dalam proses. Dan kita belajar dari seorang pribadi Yusuf yang ada di Mesir pada waktu kelaparan terjadi di zaman Yakub, ya di sana anak-anak Yakub, dan kita tahu Yusuf dijual di Mesir. Dan ternyata Tuhan sementara mempersiapkan Yusuf untuk menghadapi satu bencana kelaparan 7 tahun. Dan 7 tahun mereka mempersiapkan diri untuk siap menghadapi paceklik kelaparan yang terjadi selama 7 tahun. Betapa hal ini akan menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, jemaat Tuhan, untuk kita memulai mempersiapkan diri, untuk kita mulai hidup secara ekonomis, secara bijaksana dengan segala sumber daya yang kita miliki, supaya kalau hal ini terjadi, memang kita tidak inginkan, tetapi kemungkinan itu bisa. Kalau hal ini tidak selesai sampai bulan Mei, Juni, Juli, ya saya membaca berita bahwa ekonomi Indonesia dia akan turun beberapa persen ke belakang, dan situasi yang sangat buruk
dia akan minus 0,4%. Dan ini tentunya akan berdampak sangat luar biasa. Dan diperkirakan $1 akan tembus sampai 17.000. Dan ini akan lebih dahsyat dari tahun 98. Dan oleh karena itu kita yang ada di daerah seperti anugerah Tuhan, karena yang luas, saya sangat menghimbau kita untuk mempunyai tangan dan segala macam, kita persiapkan hal ini supaya ketika sesuatu terjadi kita kuat di dalam persiapan, dalam kesiapan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi bagi kita. Sebab kenapa? Tuhan sudah memberikan pemahaman bagi kita. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua dari poin yang pertama, di hal yang seperti ini kita hadapi, marilah kita menjadi orang yang mau bersyafaat. Kita mau berdiri bagi bangsa ini, kita mau berdiri bagi daerah ini, kita mau berdiri bagi segala sesuatu yang terjadi untuk kita menyurutkan amarah Tuhan atas dunia ini. Kejahatan memang sudah sangat merajalela, sangat menyedihkan hati Tuhan, sehingga Tuhan bisa murka dan kemudian wabah ini diizinkan terjadi. Dan kita mau belajar dari satu kisah dalam Perjanjian Lama, dalam Bilangan pasal 16 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan membaca. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang pernah terjadi dalam perjalanan orang Israel menuju Kanaan ketika mereka ada di padang gurun, dan kisah ini terjadi. Bilangan 16 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya membaca. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, tubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali ke kemah Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Wow, ini satu kejadian yang sangat dahsyat. Kalau kita baca dari awal, dari suku Lewi, mereka suku imam, Korah datang dan ambil mereka menentang Musa dan Harun. Mereka juga punya hak untuk ambil bagian, dan mereka diberitakan oleh Tuhan. Dan mereka mengajak orang-orang lain 250 orang untuk memberontak. Dan Musa bilang, tunggu, ya, siapa yang Tuhan kenal? Dan singkat cerita, ya, Tuhan sangat marah, dan sehingga tanah di depan oleh Korah dengan seluruh keluarganya terbelah. Mereka masuk dalam tanah. Terjadi likuifaksi saat itu. Dan kemudian mereka tetap bersungguh-sungguh orang Israel. Tuhan marah, murka. Dan Tuhan akan memusnahkan mereka. Kalau kita membaca di ayat 43, lalu pergilah Musa dan Harun ke kemah pertemuan. Dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dan di tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Luar biasa. Tuhan akan memberikan tulah. Tapi dengan baik Bapak Ibu Saudara, di sini Musa dan Harun, ya, atau Harun, mereka berdiri di antara kehidupan dan kematian. Nah, itu yang kita membaca tadi. Bagaimana mereka membawa perbaraan, ya, supaya amarah Tuhan surut. Dan ketika mereka melakukan itu, amarah Tuhan surut dan berhenti tulah. Tetapi telah mati 14.700 orang. Dibandingkan dengan jumlah orang Israel yang kurang lebih sekitar 2 juta pada waktu itu, ya, ini sudah jumlah yang sangat besar, 14.700. Jumlah umat atau orang di dunia hari ini kurang lebih 7,7 miliar. Yang sudah terpapar COVID ini kurang lebih 1,5 juta di seluruh dunia. Ya, informasi yang terbaru, yang mati sudah berapa puluh ribu, ya, sudah 150.000, ya, cukup banyak lebih.
Dan kalau dibandingkan dengan 7,7 miliar itu belum seberapa. Kalau pada waktu itu 14.700 itu sangat banyak. Tentunya orang Israel sangat benar. Tetapi Musa dan Harun, mereka berdiri di antara kehidupan dan kematian. Dan oleh karena itu hari ini pun juga marilah kita umat Tuhan, dengan orang-orang percaya seluruh dunia, gereja Tuhan, bahkan kita juga mengambil bagian untuk berdiri di antara kehidupan dan kematian. Kita menjadi pensafaat, ya. Karena ini sangat luar biasa. Dengan tindakan Harun mereka mengcover, ya, mereka menjadi pendamaian. Hari Minggu, hari Jumat saya jelaskan apa itu pendamaian, itu cover, kafara bahasa Ibrani itu bagaimana mereka menutup, ya, supaya murka Tuhan jangan menimpa umat Tuhan. Dan saya katakan di hari Jumat kemarin bahwa Yesus Kristus dia sebagai kafara, mengcover. Di dalam bahasa Yunani hilasmos artinya mengalihkan murka Tuhan. Murka Tuhan seharusnya yang ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada Tuhan Yesus, dialihkan. Ya, kalau saya bilang dalam bahasa Poso, pancurunya. Dan oleh karena itu bahwa umat Tuhan, oleh karena Yesus Kristus menjadi pendamai, menjadi satu hilesterion, ya, menjadi satu tempat murka Allah, maka kita harus bersuka cita, kita harus bersyukur. Dan hari ini jemaat Tuhan, umat Tuhan, saya memanggil kita semua untuk kita berdiri bersama bagi bangsa kita, untuk kita berdoa bagi negeri kita, bagi Indonesia, bagi Poso, bagi Tantena dan sekitarnya. Kita berdiri untuk minta pertolongan Tuhan. Kita berdiri untuk minta ampun kepada Tuhan, supaya mungkin dengan cara itu, dengan perbaraan, dengan pujian penyembahan kita, tulangnya akan berhenti. Tapi saya percaya kalau kita melakukan ini dengan takut akan Tuhan, dengan mematuhi segala ketentuan pemerintah, melakukan social distancing, tulangnya akan berhenti. Dan krisis yang sementara terjadi ini tidak akan berlangsung begitu lama. Dan itu pengharapan kita, sehingga yang saya katakan di awal tadi, kekuatan, ya, di dalam bertahan, itulah pengharapan kita, supaya kita mampu dengan baik Bapak Ibu Saudara untuk ada, ya, berdiri bagi bangsa ini, dan juga kita bisa bertahan melewati waktu-waktu sulit seperti ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita melihat ayat yang ke-8b yang kita baca tadi dalam Markus pasal 16. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yang kedua, pengharapan Paskah yang kedua, yaitu kemampuan melihat ke depan. Ya. Artinya pengharapan kita jangan hanya tertuju kepada sesuatu yang sifatnya temporer atau yang sifatnya hanya dalam keadaan saat ini. Bukan hanya seperti itu pengharapan yang jangka. Tetapi pengharapan kita dalam Paskah tahun ini adalah satu pengharapan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di ayat yang kita baca tadi dikatakan begini, bahwa sesudah itu Yesus berdiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini sangat luar biasa. Dan ini sudah terjadi. Bagaimana dari timur Rasul Paulus sebagai rasul memberitakan Injil sampai ke Italia, terus menjalan sampai ke Eropa. Eropa termasuk Belanda masuk ke Indonesia oleh karena misionaris datang. Dan kita dengan Injil, berita keselamatan sampai kepada kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengerti apa itu keselamatan? Dan ini harus dimulai bagaimana pemahaman kita akan kebangkitan Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan kita tahu bersama, ya, bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa atas kehidupan dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ini satu pengharapan yang harus kita pahami, bahwa kebangkitan Kristus, Alkitab berkata yang sulung di antara semua, artinya dia yang pertama bangkit dan tidak mati lagi. Kalau yang dulu adalah harus bangkit mati lagi. Tetapi Yesus dia yang sulung, dia mati dan tidak akan pernah mati lagi. Dan itulah yang dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan mati, ya. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Luar biasa pengharapan ini. Dan oleh karena itu marilah kita
sama-sama merenungkan sehingga kita memiliki satu kemampuan jangkauan panjang, ya, jangkauan pandang yang jauh ke depan untuk melihat, ya, dari keadaan yang kita alami hari-hari ini. Kalau Yesus sudah dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara, sia-sia pengharapan kita. Untuk apa kita beriman? Tetapi Alkitab mengatakan bahwa memang ini fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia yang sulung dan tidak akan mati lagi. Dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Dan kita seringkali membaca Alkitab, misalnya di ibadah-ibadah Luka, itu Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Nah, saya baca dikatakan begini, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah dari surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oh, luar biasa. Saya ketika membaca hal ini selalu punya pengharapan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita dicekam oleh kengerian, oleh karena kematian di sana sini, orang yang kita lihat sehat tiba-tiba dengan terpapar kemudian meninggal, tentunya sangat mencemaskan. Sehingga banyak orang tidak memahami bahwa hal ini dianggap sebagai aib dan ditolak. Tetapi ini merupakan perenungan kepada kita bahwa hari ini kematian begitu dekat dengan kita. Tetapi satu pengharapan yang baru, bahwa di Paskah tahun ini kita telah melihat dan merenungkan kembali bagaimana Yesus yang mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia berkata bahwa dia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini, ya, mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam teks aslinya, dikatakan bahwa tubuh yang hina itu tubuh yang dapat berubah. Metaskematiso, skema, artinya berubah. Karena orang ini dari dia lahir, kemudian sampai dia tua, dia mati, itu berubah. Tetapi yang luar biasa di sini akan merubah tubuh kita yang hina ini. Di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sangat menarik. Garis bawahi, serupa dengan tubuhnya yang mulia itu simorfon bahasa Yunani-nya. Apa itu simorfon? Dari dua kata, sim artinya sama, serupa, morfon artinya bentuk permanen, bentuk yang tidak akan berubah-ubah. Dengan kata lain, bahwa tubuh kita yang hina tadi, yang akan mengalami kematian, ya, kemudian akan hancur kembali kepada tanah, roh dan jiwa itu tadi yang masih ada, akan diberikan tubuh kemuliaan yang baru. Dan ini sangat luar biasa, ini berita gembira bagi kita. Dan ini memang belum kita lihat dengan mata kepala, tetapi kita patokan Yesus Kristus. Dialah yang sulung, dialah yang kita rayakan Paskah pada hari ini, karena ketika dia bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh itu tidak pernah mati. Dan saya pernah ulang-ulang katakan dalam Lukas pasal 24 ayat 41-42, ketika dia bertemu dengan murid-muridnya itu dalam Tiberias, dia panggil mereka makan untuk makan ikan goreng. Artinya tubuh kemuliaan itu makan. Tubuh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita nanti. Dan ini pengharapan kita ketika nanti walaupun kita sudah mati nantinya, kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Nah, inilah berita yang Tuhan katakan untuk memberitakan berita keselamatan itu dari timur ke barat tentang keselamatan yang kekal. Apa itu keselamatan? Bukan hanya berbicara tentang percaya Yesus Kristus kemudian masuk surga, bukan hanya itu saja. Tapi bagaimana berita keselamatan berbicara upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Apa itu rancangan semula? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa yang dikatakan sungguh amat baik. Itu merupakan satu standar tertinggi yang Tuhan ciptakan, dan itulah standar yang akan masuk kepada langit baru, bumi baru, Eden yang baru, yaitu surga yang kekal. Itu yang harus menjadi pengharapan kita, sehingga satu saat nanti ketika kita diperhadapkan dengan kematian, tidak akan membuat kita gentar atau tawar hati. Memang secara manusia jujur kita masih suka untuk hidup, kita masih suka sehat. Dan oleh karena itu selama hidup yang Tuhan berikan bagi kita di dunia ini, marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup segambar dengan Tuhan Yesus. Kita memang penuh dengan kekurangan kelemahan, tapi hari ini kita mengintrospeksi diri kita supaya kita punya satu daya
berpikir memahami jangkauan pandang ke depan. Dan ini harus kita persiapkan sejak hari ini dengan kehidupan mempermuliakan nama Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apapun potensi yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kembangkan. Jangan kita cuma jalan di tempat, jangan kita berleha-leha, tetapi marilah ya, kita lakukan dengan kebenaran. Kita jangan melihat, oh si A ini begini, si B itu begitu, sudah bukan zamannya lagi. Mari kita bangkit. Apalagi di tengah-tengah wabah seperti ini, suami istri saling mengasihi, ada pengampunan, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua, mengasihi sama, jangan simpan kepahitan, jangan ada dendam. Itu sudah kampungan, sudah hal yang harus kita tinggalkan. Tetapi hari ini kita membenahi diri kita masing-masing. Kita masuk dalam satu pemahaman untuk memiliki kemampuan melihat ke depan, sehingga pengharapan kita pengharapan yang pasti. Dan biarlah pasca pada tahun ini adalah bagaimana kita hidup memiliki kekuatan untuk kita bertahan. Bagaimana caranya kita bertahan? Maka kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita mempersiapkan diri hidup bijaksana di tengah-tengah krisis seperti ini, sehingga kita akan semakin memahami bahwa Tuhan memelihara kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kemudian juga bagian kedua dari poin yang pertama, mari kita menjadi pensafahat. Kita berdiri di antara kehidupan dan kematian seperti Musa dan Harun. Berdoa setiap hari, kita berdoa supaya tulah ini oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan berhenti, dan kita boleh kembali melanjutkan aktivitas kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, bagaimana kita punya kemampuan melihat ke depan. Ini yang harus kita beritakan kepada dunia, berita tentang keselamatan, tentang anugerah Allah itu, sehingga kehidupan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Siap atau tidak siap, Tuhan segera datang. Oleh karena itu pilihan kita harus siap. Amin. Amin untuk firman Tuhan.